Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 11 mempresentasikan tentang operating characteristic of induction motors. Sebelum kita memulai presentasi pada siang hari ini, kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alif Ramadan dengan NIM 33321900079. Oke, next. Perkenalkan nama saya Sifatul Yazrin dengan NIM 333224071. Oke, selanjutnya saya perkenalkan nama saya Daniel Stumiang dengan NIM 33322400047. Perkenalkan nama saya Violeta Indah dengan NIM 33322400076. Oke, next slide. Ya, presentasi dimulai. Yang pertama, silakan. Oke, terima kasih moderator. Yang pertama-tama itu ada pengertian tentang motor induksi. Motor induksi adalah mesin listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Boleh di next, operator. Selanjutnya ada prinsip kerja motor induksi harusnya ini ya. Jadi yang pertama-tama stator diberi tegangan. Ketika stator diberi tegangan, arus yang mengalir pada kumparan stator itu akan membentuk medan magnet yang berputar. Medan magnet ini terus bergerak tetapi terus berputar dengan kecepatan tertentu mengelilingi stator, sehingga menciptakan kondisi medan yang berubah-ubah terhadap rotor. Ketika medan belum. Ketika medan magnet berputar-putar ini, dia itu memotong rotor yang akan menyebabkan timbulnya arus induksi. Eh, Timbulnya arus induksi ini menyebabkan adanya interaksi antara medan dan arus yang akan menghasilkan torsi rotor berputar mengikuti medan stator. Boleh di next. Selanjutnya ada apa yang dimaksud kecepatan sinkron. Kecepatan sinkron adalah kecepatan putar medan magnet pada stator motor induksi yang ditentukan oleh frekuensi sumber dan jumlah kutub motor. Kecepatan ini menjadi acuan karena rotor selalu berputar sedikit lebih lambat dari kecepatan sinkron agar tetap terjadi induksi. Dengan demikian, kecepatan sinkron menentukan batas maksimum kecepatan motor dan berperan penting dalam kinerja serta karakteristik operasinya. Boleh di next. Oke. Selanjutnya ada slip dan kenapa slip itu penting pada motor induksi. Slip itu sendiri merupakan selisih antara kecepatan medan magnet stator atau kecepatan sinkron dengan kecepatan putar rotor pada motor induksi. Slip sendiri sangat penting karena memungkinkan terjadinya induksi arus pada rotor. Tanpa slip, tidak akan ada arus yang timbul sehingga motor tidak dapat menghasilkan torsi. Selain itu, slip juga mempengaruhi besar torsi, efisiensi, dan kinerja motor itu sendiri, serta nilainya akan meningkat ketika beban bertambah. Next. Selanjutnya ada hubungan torsi dan kecepatan. Hubungan torsi dan kecepatan pada motor induksi menunjukkan bahwa saat kecepatan rotor masih rendah, awal start, nilai slip tinggi sehingga torsi yang dihasilkan besar. Seiring dengan meningkatnya kecepatan rotor mendekati kecepatan sinkron, slip akan menurun sehingga torsi juga ikut menurun. Selanjutnya silahkan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama itu ada karakteristik kecepatan torsi, yang dimana karakteristiknya itu menunjukkan bahwa torsi motor induksi dipengaruhi oleh slip. Jadi, di mana torsi meningkat pada awal putaran dan menurun saat mendekati kecepatan sinkron. Seperti kurva tersebut, yang dimana pas awal putaran torsinya akan meningkat karena slip besar, lalu saat kecepatan mendekati sinkron, slipnya akan mengecil dan torsinya menurun. Jadi, motor itu punya titik kerja optimal sebelum mencapai kecepatan maksimum. Boleh di next. Di slide ini ada torsi awal dan torsi maksimum. Oke, torsi awal itu
adalah torsi yang dihasilkan saat motor mulai berputar dari kondisi diam. Jadi motor induksi memiliki torsi awal yang cukup besar sehingga cocok untuk beban berat. Lalu ada torsi maksimum, yaitu torsi yang dicapai motor sebelum kehilangan kestabilan. Ini merupakan batas kerja motor dan biasanya terjadi 2 sampai 3 kali dari torsi normal. Ready, next. Lalu di sini terdapat karakteristik arus motor industri. Jadi pada saat starting arus akan sangat besar karena belum ada back EMF. Lalu pada akselerasi arusnya akan menurun seiring meningkatnya kecepatan rotor. Lalu pada steady state atau keadaan normal ini harus stabil dan bergantung pada beban. Lalu pada saat beban meningkat arus ikut meningkat untuk menghasilkan torsi yang lebih besar. Ready, next. Selanjutnya ada efisiensi motor induksi. Efisiensi adalah rasio daya output terhadap input. Motor paling efisien bekerja pada beban 75% sampai 100%. Penurunan efisiensi ini disebabkan oleh rugi tembaga, rugi inti, dan rugi mekanik seperti gesekan. Terus slide selanjutnya ada bagaimana faktor daya itu mempengaruhi motor. Jadi faktor daya atau cost V motor induksi bersifat lagging. Saat tanpa beban nilainya sangat rendah 0,1 sampai 0,2. Namun akan membaik hingga 0,85 saat beban penuh seiring meningkatnya daya aktif. Kemudian ada fenomena saat motor beroperasi. Ada 4 fenomena utama yaitu inrush current, itu lonjakan arus saat start. Kemudian ada stalling, di mana motor berhenti karena beban berlebih. Kemudian ada clogging, itu penguncian magnetik, dan crawling, motor berputar lambat akibat harmonisa. Selanjutnya ada jenis-jenis motor induksi. Berdasarkan supply ada tipe 1 fasa dan 3 fasa. Berdasarkan rotor ada tipe sangkar tupai yang ekonomis dan rotor belilit yang torsi startnya bisa diatur melalui resistor eksternal. Ya baik. Selanjutnya pengaruh beban terhadap motor induksi. Ya, yang itu pertama adalah kecepatan putaran motor. Jadi semakin besar beban yang diterapkan, semakin rendah pula kecepatan putar rotor tersebut. Terus yang kedua ada efisiensi dan faktor daya. Efisiensi itu disebabkan apabila motor induksi umum tingginya kisaran beban itu 75%. Saat beban melebihi berarti 100% akan menurun drastis. Dan yang ketiga adalah suhu motor. Peningkatan beban menyebabkan arus lebih tinggi yang pada gilirannya meningkatkan panas pada kumparan motor. Next. Nah, implementasi motor induksi pada kehidupan sehari-hari dan pada industri. Yang pertama pada kehidupan sehari-hari adalah contohnya kipas angin, blender, dan pump air. Untuk industri ada conveyor belt, pintu geser otomatis, mesin dan mesin pengolahan makanan. Sistem pengendalian motor induksi. Sistem pengendalian motor induksi adalah teknologi untuk mengatur kecepatan, torsi, dan arah putaran. Umumnya ini menggunakan variable speed drive atau VFD atau inverter, PL atau IoT. Nah, ini untuk kelebihan dan kekurangannya. Di kelebihan motor induksi itu ada 1, konstruksi sederhana dan kuat. 2, tidak menggunakan sikat atau komutator. 3, biaya relatif lebih murah. 4, efisiensi tinggi pada beban normal. Nah, untuk kekurangannya itu ada 1, arus starting besar. 2, faktor daya rendah. 1, beban ringan. 3, kontrol kecepatan tidak fleksibel tanpa VFD. Dan terakhir itu ada torsi awal tidak selalu cukup untuk beban berat tertentu. Nah, ini adalah daftar referensi dari presentasi kita kali ini. Kita memakai 5 referensi, teman-teman. Oke, terima kasih.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.